Kemudian klik Live Meeting atau bagi peserta yang sudah pernah mengikuti webinar di sesi-sesi atau di hari sebelumnya, boleh langsung klik tombol End dan juga klik Live Meeting. Karena untuk webinar ini hanya wajib diikuti satu kali untuk satu program yang diambil. Gitu ya. Kemudian untuk webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik di web ataupun di aplikasi handphonenya dan pastikan centang hijau untuk webinarnya ya. Kemudian sebelum saya mulai, dengan memberikan gambaran-gambaran singkat mengenai teknik-teknik yang sudah RCK sediakan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini, saya tidak akan membahas teori lagi ataupun materi lagi. Nanti kita akan lebih membahas tentang contoh-contoh di dunia nyata gitu ya, di dunia kerja yang mungkin pernah rekan-rekan alami nih. Karena kalau untuk teorinya saya yakin dan untuk teori materi gitu ya udah paham betul karena kan di aplikasi pun ataupun di program kita pun sudah ada ya dijelaskan gitu kan teman-teman juga baca kemudian dipelajari juga udah jawab soal-soalnya juga ya kan udah tahu banget nih kalau untuk materinya. Nah, gimana nih gambaran singkatnya gitu ya untuk kita bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut di dunia nyata gitu ya. Intinya sebetulnya keseluruhan teknik yang sudah Arsike sediakan ini adalah berkaitan dengan komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi, terutama di dunia kerja dan juga di dunia bisnis. Sebelum saya lanjutkan, silakan kamera depannya boleh dinyalakan ya, karena sayang sekali nih jika ikut webinar tapi kamera depannya tidak dinyalakan. Nanti wajahnya tidak terverifikasi dengan baik, karena kalau silakan boleh rekan-rekan lihat ya di YouTube-nya RCK kalau misalnya ada webinar terus kamera depannya nggak dinyalakan, ini wajahnya nggak muncul dan ini agak menyulitkan nih untuk verifikasi wajah dan juga absensinya. Jadi silakan boleh langsung dinyalakan kamera depannya, nggak usah malu-malu ya. Boleh langsung dinyalakan kamera depannya, silakan. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, untuk webinar ini atau dalam kesempatan kali ini kita akan membahas gambaran-gambarannya gitu ya yang mungkin pernah rekan-rekan alami di dunia kerja. Nah, keseluruhan teknik yang saling berhubungan ini yaitu kan tentang komunikasi. Bagaimana nih cara kita berkomunikasi pada saat kita melakukan wawancara kerja gitu ya. Kemudian bagaimana juga nih cara kita berkomunikasi ketika kita ingin memulai bisnis online, mau jualan online, ini komunikasinya juga amat sangat penting dan harus diperhatikan dengan sangat baik ya karena ini nanti menentukan apakah nanti kita akan mendapatkan pelanggan atau malah kita kehilangan pelanggan gitu ya karena yang mau jualan online misalnya ya ada rencana nih mau buka jualan online ya silakan boleh-boleh aja kesempatannya terbuka sangat lebar ya kan tapi perhatikan cara berkomunikasinya, cara promosinya, cara menyampaikan produk yang akan kita jual gitu ya terutama kalau rekan-rekan misalnya memilih untuk menjual jasa itu juga sama pentingnya ya ketika mau melakukan promosi kemudian penjelasan nih kita nih jualan apa itu betul-betul harus dikomunikasikan dengan baik terhadap calon pelanggan kita karena kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik mereka nanti bingung gitu kan terus mereka juga bisa memilih betul nggak karena kita sebagai konsumen kan bebas ya mau memilih beli dari mana atau menggunakan jasa dari siapa. Ya enggak? Bebas banget konsumen menentukan itu, makanya kita sebagai penyedia jasanya, sebagai penjual online-nya harus pintar-pintar nih gimana caranya menyusun strategi supaya mereka tertarik dengan apa yang kita jual, dengan jasa apa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, persiapannya amat sangat penting. Yang pertama sekali harus prepare ya, siapkan segala sesuatunya. Apa nih yang mau diposting? Misalnya mau jualan sendal nih. Apa yang membedakan sendal ini dengan sendal-sendal yang lain misalnya. Nah, silakan itu digali lagi nih informasi produknya apa yang unggul. Misalnya ini eh, buatan sendiri nih sendalnya gitu ya, bukan produksi pabrik terus kita ambil dari pabrik orang misalnya. Kita buat sendiri nih, misalnya dikasih
apa namanya, manik-manik lah sendalnya misalnya gitu ya, dan itu kan unik gitu. Nah, itu silakan yang nanti, apa nih yang menjadi produk unggulan kita, kita harus tahu betul produknya seperti apa, kemudian nanti baru deh kita lakukan promosi. Promosinya juga ini nggak boleh sembarangan ya, artinya harus konsisten. Nggak boleh nih misalnya hari ini promosi, besok enggak, hari ini promosi, besok enggak. Karena dalam penjualan online ini dibutuhkan konsistensi dan juga komitmen ya, tentu betul ya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa konsisten dalam menjual produk yang akan kita tawarkan kepada calon pelanggan kita, nah siapkan baik-baik, persiapkan semuanya mulai dari materinya, artinya materi apa nih kira-kira dari produk yang akan kita jual ini apa nih yang akan menjadi apa ya promo pertamanya apa nih misalnya. Nanti minggu ini promonya apa, minggu kedua promonya apa dan itu konsisten ya. Artinya ketika kita mau mempromosikan, kita harus konsisten nih misalnya dalam satu hari mau berapa kali posting di media sosial kita gitu ya. Nggak boleh nih hari ini posting, besok enggak, besoknya lagi posting, besoknya lagi enggak. Nah, jangan sampai ini terjadi karena nanti pelanggan atau calon pelanggan kita bingung nih sebenarnya niat nggak sih jualannya gitu ya. Jadi harus konsisten. Pertama sekali itu. Kemudian persiapkan nih produknya, kemas dengan baik. Kira-kira apa yang membuat orang tertarik nih gitu ya. Pasarnya mau siapa nih? Gitu anak-anak SMPK, SMAK atau misalnya untuk umum juga bisa misalnya. Silahkan itu nanti kita harus tentukan terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan lupa kualitas dari si produknya ataupun jasa yang akan kita tawarkan ini kepada si calon pelanggan harus betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya barangnya cacat terus kita tetap jual aja gitu ya. Misalnya kebetulan nih ada pelanggan yang mau beli hijab warna ungu misalnya gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada cacatnya nih sedikit, misalnya jahitannya kurang rapi atau mungkin ada bagian ujungnya yang sobek misalnya gitu ya. Tapi kita tetap kasih aja gitu kan, tetap kita jual. Nah, ini kan nanti menyebabkan si pelanggan itu kecewa, ya enggak? Kalau udah kecewa, orang biasanya nggak mau lagi, kapok nih biasanya nggak mau lagi dia beli di toko kita. Nah, jangan sampai ini terjadi. Makanya perhatikan betul kualitas si produknya, kualitas jasa apa nih yang akan kita tawarkan kepada pelanggan sampai nanti akhirnya mereka tertarik dan berminat gitu ya. Akhirnya mau menggunakan jasa atau membeli produk kita gitu ya. Nah, komunikasi juga penting nih selain di dunia bisnis juga di dunia kerja karena nanti kerja juga kita nggak sendirian, ada teamworknya, ada atasan kita, ada rekan kerja kita gitu ya, ada juga mungkin orang-orang lain yang mendukung gitu ya dalam dunia kerja kita misalnya gitu. Penting sekali kita harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada mereka, kepada siapapun. Apalagi kalau nanti kita misalnya dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan calon klien kita, misalnya gitu ya, kolega perusahaan kita, kemudian nasabah, customer gitu kan dengan pelanggannya. Nah, ini juga harus diperhatikan betul-betul ya komunikasinya, cara ngomongnya bagaimana nih, apalagi kalau misalnya rekan-rekan memilih bekerja misalnya sebagai call center gitu ya, yang cuma terima komplain via telepon misalnya atau cuma bisa menjelaskannya via telepon aja, misalnya call center di ojek online misalnya gitu ya, misalnya terima keluhan dan segala macam itu kan via telepon misalnya. Nah, kalau kita memilih pekerjaan tersebut tentu komunikasi yang harus kita sampaikan ya harus baik. Benar ya, kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nanti orang lain salah tanggap ya kan. Nanti mereka kita maksudnya apa, mereka menanggapinya apa gitu ya. Beda nih jadi eh, penerimaan pesannya. Jangan sampai ini terjadi karena nanti itu tadi menimbulkan makna-makna yang lain, kemudian membuat si pelanggannya mungkin bingung gitu ya. Ini sebenarnya ngomong apa sih nih kok si customer call-nya nih misalnya gitu ya. Kok ngomongnya belibet banget kok yang ditanyain apa yang dijawabnya apa misalnya gitu. Nah, ini juga penting sekali gitu ya. Kita harus tahu betul bagaimana caranya berbicara atau berkomunikasi apalagi menyampaikan informasi penting gitu ya. Misalnya nih komplain, ada komplainan misalnya gitu kan. Ada komplainan masalah apa ya? Listrik misalnya, listriknya padam terus nih. Ada apa nih? Kita kan telepon nih ke call centernya, bener nggak? Kita telepon gitu. Ini kenapa nih kok padam nih listriknya? Ada masalah apa misalnya? Terus si call centernya karena dia nggak mampu berkomunikasi dengan baik misalnya, terus dia jawab sekenanya aja gitu. Dijawabnya misalnya,
Katakanlah menjawabnya cuman, "Oh iya Pak, kita juga kurang tahu ya soalnya yang di lapangan yang tahu," misalnya. Jawabannya seperti itu. Kira-kira kita sebagai pelanggannya kecewa nggak? Kecewa ya, kesel nggak? Kesel. Ini sebenarnya nggak membantu sama sekali gitu. Padahal diharapkan ketika kita menelpon call center tersebut kan minimal ya mereka bisa membantu permasalahan yang kita hadapi. Betul nggak? Kayak misalnya nih katakanlah kartu ATM kita keblokir gitu ya. Terus misalnya kita telepon nih ke call centernya, ke call center bank tersebut ya. Kita telepon, ini Mbak kartu ATM saya keblokir. Terus misalnya si penerima teleponnya atau si customer call-nya dia kurang bagus nih komunikasinya. Kitanya malah dimarahin misalnya. Loh gimana gimana sih Pak kok bisa keblokir? Tadinya gimana sih Pak kok bisa sih keblokir misalnya gitu ya. Malah kita yang terus ditanya-tanyakan misalnya. Kira-kira gimana? Males nggak nelpon-nelpon lagi? Saya yakin udah cukup satu kali itu aja nelponnya. Besok-besok nggak akan nelpon-nelpon lagi tuh kayaknya, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai ada komunikasi-komunikasi yang kita lakukan gitu ya kepada orang lain itu menyebabkan makna-makna yang lain, menyebabkan orang lain tidak nyaman gitu ya mendengarkan kita, menyebabkan orang lain misalnya menjadi kebingungan gitu kan dan akhirnya ya itu tadi penerimaannya salah, yang kita maksudkan apa, yang diterimanya apa. Jadi nggak ketemu gitu ya. Jadi akhirnya bingung si nasabahnya, si pelanggannya gitu kan, jadinya bingung sendiri. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kalau misalnya memang ada komplainan, apalagi kita kerjanya di tempat tersebut gitu ya, sebagai call center misalnya, harus berbicara dengan baik. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu. Kan enak ya, pernah nelpon kan ke call center mungkin, mungkin ada yang pernah ya, coba ya, telepon misalnya gitu kan bagaimana menanggapinya, bagaimana menerima keluhan kita, dan bagaimana mereka memberikan solusi sampai akhirnya memang kita merasa puas gitu ya. Oh iya ya, ternyata solusinya ada nih seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tadi nih karena kita nggak mampu berkomunikasi gitu kan. Begitu ada yang komplain, namanya lagi komplain kan lagi emosi ya kan. Terus kita nggak mampu nih komunikasi dengan baik kepada mereka ya akhirnya nanti mereka kecewa gitu kan feedbacknya ya nanti mungkin mereka bisa mendatangi kantor kita gitu kan terus kasih tahu nih jam sekian saya nelpon call center ternyata jawabannya seperti ini misalnya wah nanti panjang tuh urusannya ya kan nah kemudian untuk di dunia kerja juga ketika kita sebelum betul-betul mulai kerja ya kita harus bisa mempersiapkan diri kita apa nih yang nanti akan menjadi bahan promosi kita di dunia kerja gitu ya. Karena ini penting. Kita harus tetap melakukan promosi gitu ya di dunia kerja. Kenapa? Karena yang tahu kita ya diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak mungkin juga meminta orang lain untuk mempromosikan kita. Artinya misalnya kita punya temen nih satu tim gitu ya. Nggak mungkin nih kita berharap banget sama orang yang di dalam tim tersebut untuk mempromosikan kita. Karena mungkin nanti gini pemikirannya, daripada gue promosiin lo ya mending gue promosiin diri gue sendiri dong. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin memasarkan diri kita di dunia kerja, persiapkan betul-betul sebelum berangkat kerja nih. Harus yakin dulu sama kemampuan dan keahlian yang kita miliki ini apa yang nanti bisa kita tunjukkan di dunia kerja gitu ya. Misalnya nih, Mas Indra ini jago banget nih ngetik, ngetik ngetiknya cuman misalnya per satu halaman itu cuman 1 menit aja juga selesai misalnya. Wah itu menjadi keunggulannya Mas Indra misalkan. Kemudian si bosnya nih minta tolong sama Mas Indra, ini ada kerjaan Indra, tolong diketikkan ya misalnya. Terus dikerjakan nih sama Mas Indra tanpa basa-basi langsung dikerjakan terus hasilnya ternyata memuaskan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kita mempromosikan atau memasarkan diri kita di dunia kerja. Gitu ya. Jadi harus ditunjukkan. Lain halnya kalau kita nanti misalnya mengikuti tes wawancara kerja. Kalau di tes wawancara kerja, kita harus mampu mengkomunikasikan apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita punya, gitu ya, sebelum kita menunjukkannya nanti pada saat sudah diterima kerjanya, gitu ya. Jadi bedanya itu ketika kita ingin memasarkan diri di dunia kerja, ketika wawancara, kita dituntut untuk bisa menjelaskan kita punya apa, gitu ya. Tapi ketika nanti sudah masuk kerjanya, kita dituntut untuk bisa menunjukkan, gitu ya. Tapi bukan berarti pamer ya, atau misalnya, ya ini loh, saya loh, jago loh, ngetik tuh saya cuma 1 menit juga udah selesai loh, atau menyombongkan diri misalnya, enggak ya. Tapi tunjukkan kinerja yang terbaik apa yang bisa kita lakukan dan apa kontribusi yang bisa kita berikan kepada perusahaan sebaik-baiknya gitu ya karena dengan begitu mereka nanti akan melihat sendiri
gitu kan. Mereka akan menilai sendiri. Oh, ternyata Indra tuh yang jago ngetik misalnya. Oh, ternyata tuh itu loh Mbak Messi tuh yang misalnya bisa dijadikan itu loh buat presentasi tuh kayaknya Mbak Messi bagus deh misalnya. Gitu ya. Karena apa? Mereka tahu hal tersebut karena kita menunjukkan gitu. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki kemampuan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tes wawancara kerja. Ini susah-susah gampang ya. Tapi ingat juga nih, sebelum melakukan tes wawancara kerja, kita harus tahu betul siapa diri kita. Sekiranya misalnya ada sesuatu hal yang kurang baik dari dalam diri kita dan kita ingin merubahnya, boleh nggak? Boleh banget. Misalnya nih, aduh, saya nih kayaknya selama kerja nih kurang bagus deh kinerjanya misalnya. Wah, saya harus bisa nih saya ubah nih. Ketika nanti misalnya saya diterima kerja lagi di tempat yang baru, saya harus bisa merubah image diri saya supaya orang lain melihat bahwa saya ini adalah pekerja yang baik. Misalnya di tempat kerja yang dulu datang nih selalu lebih dari jam yang sudah ditentukan. Misalnya masuknya jam 7 nih. Kita selalu datangnya misalnya jam 7 lewat 5 menit, lewat 10 menit gitu ya. Nggak pernah kurang dari jam 7 gitu ya. Selalu jam 7 lewat datangnya. Nah di perusahaan yang lama seperti itu misalnya. Tapi kita ingin merubah image diri kita nih. Gimana caranya ya biar nanti di perusahaan yang baru hal tersebut tidak terjadi lagi gitu ya. Sampai akhirnya nanti orang lain yang melihat kita bisa menilai bahwa kita ini adalah pekerja yang baik gitu ya, kita memiliki etos kerja yang baik, kinerjanya juga baik gitu kan. Diharapkan itu bisa kita lakukan ya di dunia kerja karena nanti kan berkaitan dengan penilaian kita ya kan. Kemudian gaji juga nanti kan dinilai dari kinerjanya. Jadi sebisa mungkin kalau ada misalnya hal-hal yang kayaknya kurang baik nih di perusahaan sebelumnya yang pernah saya lakukan misalnya, silakan untuk diubah. Itu ya nggak usah takut. Dicek lagi, makanya harus tahu dulu nih, diri kita ini kelebihan dan kekurangannya apa. Karena yang tahu siapa lagi bukan selain diri kita sendiri ya kan. Cari tahu nih kelebihan kita apa, kemudian kekurangan kita apa, potensi yang bisa kita kembangkan ini apa saja. Silahkan digali lagi, dicari tahu lagi gitu ya, dicek lagi, cross check nih kira-kira keahlian saya ini apa ya, misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti begitu masuk tahap tes wawancara kerja kita bingung sendiri mau jawab apa gitu ya. Saya mau open mic nih ya, mungkin ada di antara rekan-rekan yang udah pernah ikut tes wawancara kerja. Kita sharing ya waktu itu pertanyaannya yang ditanyain apa aja dan persiapannya seperti apa. Oke, boleh saya aktifkan yang saya aktifkan mic-nya boleh nanti di unmute ya. Oke, sebentar. Oke, dengan siapakah ini? Mas Muhammad Sadam Aziz, boleh diaktifkan mic-nya? Oke. Halo, dipanggilnya apa nih? Mas Sadam kali ya? Dipanggil Mas Adam aja, Mbak. Oke, baik. Mas Sadam dari daerah mana nih? Di daerah Makassar, Dari Makassar. Sudah pernah ikut Sulawesi Selatan. Sulawesi? Iya, betul. Udah pernah ikut tes wawancara kerja belum? Kalau wawancara kerja sih pernah. Pernah ya? Masih ingat nggak waktu itu persiapannya yang dilakukan Mas Sadam apa aja? Kalau persiapannya sih Apa tuh? biasa aja sih, Mbak. Kalau persiapannya, karena kan cuma yang ditanya-tanyain paling riwayat hidup. Oke. Apa? Oh ya, oke. eh Pertanyaannya ken- tentang ke- riwayat hidup. Kemudian? Iya, kenapa Oke. mau bergabung dengan perusahaan yang saya mau masuki? Oke. Waktu Apa itu jawabannya motivasinya apa? untuk perusahaan itu? Waktu itu jawabannya masih Kalau ingat nggak? kalau waktu pertama kali sih jawaban saya, Hmm, kenapa saya mau bergabung, karena saya ingin apa? ingin kerja Saya dong? tertarik dengan kualitas saya tertarik ingin Heeh. bekerja di perusahaan itu karena Oke. saya senang dengan sebuah tantangan, Mbak, kayak Oke. gitu. Itu jawabannya waktu itu Mas Adam kasih ya. Terus Iya, ditanyain juga tentang, disuruh ceritakan nggak tentang Mas Adam ini seperti apa orangnya, misalnya gitu. Diminta untuk bercerita nggak tentang diri kita? iya, Diminta ya. Terus waktu itu yang iya. Mas Adam ceritakan apa aja? Kalau saya ceritakan sih pengalaman-pengalaman saya Oke, di dalam bidang dunia kerja kerja. yang seperti itu. Oke. Terus
perkenalan diri pasti ya. Di awal kan diminta Iya. untuk memperkenalkan diri. Kemudian pertanyaan apa nih? Waktu itu menurut Mas Adam kayaknya susah banget buat dijawab nih. Butuh beberapa sekian detik mungkin untuk menjawabnya gitu. Ada nggak? Kalau itu sih dia kalau yang itu pernah ada Mm-mm. pertanyaannya kayak gini Mbak. Boleh. Saya paham tidak tujuan dari perusahaan itu? Mm. Terus Mas Adam waktu itu jawabnya apa? Saya udah lupa Mbak, Udah udah lupa lama. ya. Iya. Oke. Maksudnya tujuan perusahaan dalam. Tujuan perusahaan itu untuk merekrut kayak gitu Mbak. Oke, apa tujuan perusahaan merekrut pelamar-pelamar ini gitu maksudnya ya? Iya, Oke, kalau gaji waktu itu ditanya enggak? ditanya Mbak, Ditanya. permintaannya berapa? Oke, nyebutin angka enggak? Kalau nyebutin, saya nyebutin gaji di tempat sebelum saya kerja, sebelum tempat itu. Oke, misalnya di tempat Jadi sebelumnya saya pernah menerima gaji iya, sekian gitu ya. Berarti nyebutin angka iya, ya. Misalnya di tempat iya, sebelumnya saya pernah menerima gaji misalnya 5 juta katakanlah gitu ya. Terus iya betul Mbak. ditanggapi sama si pewawancaranya gimana? Kalau tanggapannya sih dikasih penawaran Mbak, Oh, dikasih gaji di penawaran. atasnya lebih sedikit, iya Oke, dari misalnya tempat oke yang nih sebelumnya. gajinya di sini misalnya katakanlah 10 juta nih, mau nggak kira-kira gitu misalnya ya. Iya, Dia nggak? Oke, siap deh kalau gitu. Saya tampung dulu nih, Mas Adam ya, sebelum saya mau tanya lagi ke iya, yang lainnya. Makasih banyak nih dari ya, Makassar. Oke, kita coba satu lagi ya. Ini sayang banget loh, banyak yang nggak diaktifkan kamera depannya. Padahal nggak apa-apa juga, harusnya diaktifkan loh. Supaya wajahnya terekam gitu kan, supaya diverifikasinya juga mudah. Terus saya juga jadi nggak bingung nih, siapa nih harus saya open nih. Saya mau cari satu lagi, tapi kita ke ladies ya. Tadi dari perwakilan prianya atau laki-lakinya sudah. Sekarang mau ke perempuannya nih, tapi nggak ada yang di-open nih videonya. Iya, sebentar. Boleh diaktifkan mic-nya dengan Mbak Fitri. Silakan kamera depannya juga diaktifkan juga nih. Adakah orangnya? Atau cuma ikutan ini aja nih? Oke, siapa yang satu lagi ya? Dengan Kadek Dwi Cahyani, boleh diaktifkan mic-nya? Silakan. Sama wajahnya mana nih? Nggak kelihatan nih. Tadi pertanyaan-pertanyaannya lumayan kompleks ya, yang Mas Sadam terima dari si pewawancaranya lumayan banyak juga mungkinnya jadi dalam setiap interview kerja kan sebetulnya tergantung sama perusahaannya sendiri gitu ya. Mau ngasih pertanyaan seberapa banyak karena mereka sebetulnya itu kebutuhan mereka gitu ya. Karena mereka yang membutuhkan gitu ya keyakinan gitu sebetulnya. Kenapa mesti nerima kita gitu ya. Kenapa pelamar-pelamar ini bisa dinilainya mungkin dari beberapa kriterianya nih, ada yang sesuai atau enggak misalnya gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Mas Adam beritahukan kepada kita gitu ya, betul sekali karena pertanyaannya memang nggak jauh-jauh dari situ ya kan. Setiap wawancara tuh kurang lebih pertanyaannya itu aja sebetulnya. Cuma kita kadang menanggapinya itu tadi kan karena kurangnya persiapan gitu kan. Persiapannya misalnya kurang mantap nih, kurang matang gitu kan, kita cuma mempersiapkan penampilannya aja misalnya. Oh, misalnya mau ada wawancara nih minggu depan. Oh, ya udah deh, kan cuma wawancara kerja. Paling cuma ditanyain aja beberapa hal, terus ya udah kita tinggal jawab misalnya. Biasanya pun kita ini hanya fokusnya sama penampilan gitu. Itu juga sama nih kadang-kadang membuat apa ya? Konsentrasi kita sebetulnya lebih ke penampilan aja tanpa kita pikirkan mengenai materinya. Lo kok ada materinya mau wawancara? Oh iya, ada materinya. Persiapannya ada. Gitu ya. Persiapan diri itu memang penting, termasuk penampilan di dalamnya karena itu merupakan personal branding kita. Gitu ya, nilai jual kita. Memang betul. Penampilan itu penting sekali karena orang lain yang pertama sekali melihat kita itu pasti melihatnya dari penampilan. Itu nggak bisa dipungkiri lagi ya. Itu udah memang apa ya sudah apa ya secara nggak langsung itu
memang penilaian dilakukan dari fisiknya dulu ya, penampilan luarnya dulu itu pasti, ya kan? Nah, memang kita harus mempersiapkan penampilannya dengan baik sebelum kita melakukan tes wawancara. Setelah penampilannya udah oke nih, lanjut lagi kita perhatikan juga materinya. Artinya, persiapannya yaitu yang pertama, siapkan mengenai biografi perusahaannya. Kita harus tahu betul perusahaan ini bergeraknya dalam bidang apa. Kemudian tujuan si perusahaan ini misalnya kayak tadi Mas Adam kan ditanya tuh merekrut pelamar ini buat apa? Misalnya mengisi kekosongan karena ada misalnya ada posisi yang sudah kosong nih, ada yang mungkin sudah pensiun atau memang misalnya dibutuhkan pekerja yang lebih banyak lagi nih untuk posisi tersebut. Itu kita harus tahu dulu. Terus cari tahu juga nih tentang misalnya pencapaian perusahaannya gitu ya. Kemudian dicari tahu juga nih prestasi perusahaannya sudah sampai mana. Sejarahnya juga harus tahu. Artinya udah berdiri berapa lama, perusahaannya bergerak dalam bidang apa. Itu juga kita harus tahu gitu ya. Karena terkadang ada si pewawancara yang kepo nih soal ini. Yang tanya-tanya nih soal ini. Misalnya kamu tahu lamaran kerja, ada lowongan kerja di sini dari mana, misalnya gitu ya. Terus kita jawabnya misalnya, oh iya Bu, saya taunya dari temen Bu informasinya. Oh gitu. Udah aja. Misalnya kita cuma taunya dari teman kita aja. Udah, kita nggak cari tahu tentang perusahaannya. Terus ditanya lah sama si pewawancaranya, yang kamu tahu tentang perusahaan ini apa? Nanti jawabannya gitu, ya nggak? Nanti kita bingung sendiri, terus kita diam dulu. Apa ya Bu? Maaf Bu, saya soalnya cuma tahu dari informasi dari teman, katanya di sini ada lowongan kerja. Ya udah, saya melamar deh Bu. Misalnya. Kira-kira gimana menurut si pewawancaranya? Pasti kan mereka menilainya cuman, oh ternyata kamu cuma butuh kerja aja ya. Kayaknya kamu kurang tertarik nih sama perusahaan yang di sini. Gitu. Buktinya aja kamu nggak mencari tahu nih tentang perusahaan kita. Yang kamu mau tahu adalah kamu melamar kerja, dipanggil tes interview, dan kamu diterima atau ditolak. Cuma sebatas itu. Jadi kita terlihat kurang antusias gitu ya. Tapi beda halnya nih kalau misalnya begitu ditanya soal perusahaan, terus kita jawabnya, oh ya Bu, yang saya tahu informasi mengenai perusahaan ini, menurut sejarahnya kurang lebih perusahaan ini yang saya ketahui sudah berdiri lebih dari 50 tahun misalnya. Kemudian pencapaian perusahaan ini juga sudah sangat baik sekali. Maka dari itu saya ingin bergabung di perusahaan ini karena saya yakin saya akan bisa mengembangkan potensi yang saya miliki dan saya bisa berkontribusi dengan baik kepada perusahaan ini misalnya. Kan enak tuh ya nggak kalau kayak gitu jawabannya. Terlihat profesional iya, terus kita juga bisa dinilai wah pandai juga nih komunikasinya. Pinter nih ngomongnya misalnya. Gitu kan? Kemudian wah, wawasannya juga kayaknya luas nih dia. Buktinya dia tahu nih tentang sejarah perusahaan ini. Gitu ya kan? Ada nilai tambah tuh dari penilaian tersebut ketika kita misalnya ditanya hal tersebut dan kita mampu menjawabnya dengan baik. Benefitnya ya buat kita, nilai plus gitu kan. Nah, kemudian selain biografi perusahaan, cari tahu juga tentang job desk-nya. Job desk kita apa nih di perusahaan tersebut. Jangan sampai kita melamar kerja, misalnya melamar kerjanya sebagai apa ya, sebagai customer service, tapi kita nggak tahu sama sekali kerjaan customer service itu ngapain aja. Nah, jangan sampai ini terjadi. Harus dicari tahu job desk-nya kita ini apa di perusahaan tersebut. Kita melamar posisinya sebagai apa. Pernah loh saya temui di lapangan, ada yang ketika saya tanya misalnya, ini Mbak Kamaria ini melamarnya sebagai apa ya? Apa ya Bu? Apa ya? Saya lupa Bu, itu ada di CV-nya. Gitu jawabannya. Kira-kira gimana? Si pewawancaranya menanggapinya seperti apa? Ya mungkin dia sih jawabnya cuman, waktu itu saya jawabnya, oh gitu, ya. Oke, saya lihat lagi CV-nya. Terus saya suruh baca tuh si pelamar kerjanya. Nih, coba dibaca, kamu melamarnya sebagai apa? Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu gitu kan, kita melamar kerja di tempat itu, tapi kita juga nggak tahu posisinya apa. Jangan sampai ini terjadi. Karena misalnya pada waktu itu misalnya saya sebagai pewawancaranya, saya terus terang jadi kayak, ini sebenarnya niat nggak sih mau kerja? Tahu nggak? Kamu tuh sebenarnya ngelamar kerja di sini siapa yang nulis CV-nya? Orang lain kah? Gitu kan. Jadinya berprasangka yang tidak-tidak gitu kan. Karena itu tadi begitu ditanya kok dia nggak tahu mau kerja di sini tapi dia nggak tahu posisinya apa.
gitu. Gimana kalau misalnya yang dia pikirkan misalnya kerjanya sebagai customer service ternyata saya tempatkan misalnya jadi OB, ya kan? Benar nggak? Jadi jangan sampai ini terjadi. Jadi harus tahu job desk-nya kita apa, posisi yang kita lamar ini apa. Karena ini nanti berkaitan dengan keahlian yang kita punya. Gitu ya. Kebanyakan nih pewawancara pelamar gagal itu biasanya kriteria yang sudah dicanangkan atau yang sudah dibuat oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan keahlian yang kita miliki gitu. Jadi diusahakan sebisa mungkin sebelum melamar kerja dicek lagi nih. Oke nih, mau melamar kerja sebagai teknisi, misalnya teknisi komputer. Oke, sebagai teknisi komputer keahlian atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang teknisi komputer ini apa? Gitu ya. Atau mau melamar kerjanya sebagai driver ojek online misalnya. Untuk menjadi seorang driver, kriterianya apa aja? Dicek lagi sama diri kita. Kira-kira kita punya nggak kriteria tersebut? Kalau kita punya dan sesuai, silakan itu yang nanti dibicarakan ketika tes wawancara kerja. Misalnya, saya adalah Guntur, misalnya gitu ya. Kemudian saya memiliki pengalaman kerja di bidang misalnya di bidang transportasi selama berapa tahun, misalnya gitu ya. Kemudian saya juga ahli dalam mengendarai kendaraan. Saya juga sudah memiliki surat izin mengemudi, misalnya. Kemudian saya juga bisa menerapkan safety right di jalan misalnya gitu ya, itu yang nanti kita bicarakan pada saat melamar kerja gitu ya. Jadi jangan sampai kita melamarnya sebagai driver misalnya tapi kita nggak punya SIM-nya, kita nggak bisa berkendara misalnya gitu ya, apalagi ditambah kita belum punya pengalaman, wah itu udah pasti nggak akan diterima gitu ya karena nggak sesuai dengan kriteria yang sudah perusahaan buat gitu. Kemudian cari tahu juga latihan juga. Latihannya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini nanti bisa dicari di internet karena pertanyaannya kita nggak tahu nanti yang akan diberikan oleh si pewawancara ini apa, jadi kita harus bisa antisipasi. Kira-kira nanti pertanyaan yang akan muncul seperti apa, gitu ya. Makanya kita coba latih dengan cara mencari pertanyaan-pertanyaan di internet, kemudian kita coba berbicara, kita rekam pakai handphone atau di depan cermin juga boleh. Tapi kalau di depan cermin kan kita nggak bisa evaluasi ya, kita nggak bisa playback nih. Tapi kalau di handphone kita bisa putar ulang gitu kan, kita cek lagi nih, kita evaluasi lagi bagaimana cara kita berbicara, mimik wajah kita, betul nggak ya pertanyaannya A, jawabannya juga A misalnya gitu ya, sesuai nggak nih pertanyaannya dengan jawabannya, dicek lagi tuh bisa enak ya kan buat evaluasinya. Tapi kalau di cermin kan nggak bisa kita putar ulang ya, paling kalau latihan di cermin itu untuk memantapkan rasa percaya diri kita, karena kalau kita melakukan persiapan ini dalam hal apapun, baik dalam melakukan presentasi, ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, apalagi ketika kita mau melakukan wawancara kerja, kalau persiapannya matang ini nanti akan menambah rasa percaya diri kita. Kalaupun memang ada rasa grogi, nervous, deg-degan, dan yang lain sebagainya, itu wajar sekali dan itu akan pasti terjadi. Tapi dengan persiapan yang matang, rasa groginya nanti akan berkurang sedikit demi sedikit. Gitu ya, begitu kita udah mulai nih, udah mulai berbicara biasanya karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita udah prepare gitu ya, udah mantap banget nih persiapannya. Biasanya udah tuh kalau udah sekali ngomong bisa ditanya siapa namanya, wah udah tuh enak. Nama saya Desterina Soru, saya berasal dari misalnya Makassar. Saya adalah seorang lulusan dari misalnya pendidikannya apa jurusannya gitu ya. Itu udah enak banget, ya kan? Dan itu harus dilatih. Cara berbicara kita, mimik wajah kita yang nanti akan kita sampaikan kepada si pewawancara itu harus dilatih, gitu ya. Untuk jenis-jenis pertanyaannya tadi yang sudah Mas Adam beritahukan kepada kita memang betul ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya tadi yang masalah gaji ya, biasanya ada yang tanya to the point gitu ya, si pewawancara ngasih tahu langsung angkanya berapa gitu ya. Ada juga yang memang eh, cuma mau ngetes kita aja gitu ya, cuma mau ngetes aja nih kira-kira kalau dikasih gaji sekian mau nggak ya gitu ya. Padahal cuma ngetes aja nih gitu. Dan kita dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara harus bisa fokus sama pertanyaannya, konsentrasi sama jawabannya gitu ya. Jadi jangan sampai ditanyanya apa, jawabnya apa gitu ya. Dan harus fokus kalau bisa melihat atau menatap si pewawancaranya langsung gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya dikasih pertanyaan
terus mata kita jalan-jalan karena mungkin rasa grogi, persiapannya kurang baik gitu ya. Jadi akhirnya membuat kita nervousnya ini nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi akhirnya kadang mungkin ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah gitu ya, ngeliat kemana aja nggak bisa fokus nih lihat si pewawancaranya karena mungkin malu, ya kan? Takut, deg-degan karena kita kurang persiapan yang baik gitu ya. Nah, kemudian dalam setiap memberikan jawabannya pun kita harus yakin. Kayak tadi misalnya ketanya gaji nih, Mas Adam gajinya berapa di perusahaan sebelumnya? Oh ya Bu, 5 juta. Wah, kalau di sini gajinya lebih kecil. Di sini cuma 4 juta gajinya. Gimana? Kamu bersedia nggak? Misalnya. Kalau kitanya yakin memang ingin kerja di situ, gitu ya, berapapun gajinya ya udahlah yang penting diterima aja dulu. Kurang lebih gitu ya. Udah deh diterima aja dulu. Yang penting saya masuk dulu nih ke perusahaan ini. Saya yakin lah masalah gaji pasti nanti ke depannya juga akan ada kenaikan, gitu kan. Misalnya, ya Bu, saya bersedia dengan gaji sekian untuk bekerja di perusahaan ini. Nah, enak tuh ya. Tapi kalau kitanya ragu-ragu, misalnya ditanya nih sama si pewawancaranya kayak tadi, di sini gajinya cuma 4 juta loh Mas Adam. Mas Adam bersedia nggak? Lebih kecil dari gaji yang di perusahaan sebelumnya misalnya. Terus kita jawabnya, oh gitu ya Bu, oh lebih kecil ya, oh gimana ya kalau lebih kecil? Gimana ya Bu? Kayaknya saya mundur aja deh, misalnya gitu ya. Padahal di awal udah dijelaskan nih, udah kayaknya wah terlihat yakin mau kerja di situ, tapi begitu dikasih tahu nih nominal gajinya sekian, kitanya jadi ciut gitu kan, kitanya jadi ya kok gajinya lebih kecil misalnya gitu ya. Nah makanya dalam menjawab setiap pertanyaan itu kita butuh keyakinan gitu ya, rasa percaya dirinya ini harus betul-betul dipupuk dan dibangun gitu ya untuk menjawab setiap pertanyaannya supaya kita nggak goyah gitu ya. Jadi dibecandain sedikit terus kita langsung baper terus akhirnya oh duh kok lebih kecil gajinya ya langsung gitu ya kan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi ketika nanti menjawab harus yakin sama jawabannya. Kalau misalnya kita oh iya Bu saya bersedia, ya udah nggak ada tapi nggak ada yang apa ya aduh gimana ya nggak ada gitu-gitu lagi tuh ya kan harus yakin. Nah untuk menjawab pertanyaan gaji ini sebisa mungkin kalau misalnya si pewawancaranya nggak memulai gitu ya nggak menanyakan nominal sebisa mungkin kita jawabnya juga jangan kasih angka gitu ya. Misalnya yang saya tahu untuk gaji itu disesuaikan dengan UMR misalnya. Silakan boleh dijawab dengan cara seperti itu atau gaji untuk penggajian saya serahkan kembali kepada perusahaan misalnya karena saya yakin untuk penggajian ini perusahaan sudah menghitungnya dengan baik sesuai dengan kinerja pegawainya misalnya atau sesuai dengan background pendidikannya dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi diserahkan lagi kepada perusahaan. Nah, kemudian pengalaman kerja kalau pertama sekali pasti disuruh kenalin diri ya. Silahkan perkenalkan diri dengan baik, langsung to the point kepada keahlian dan kemampuan yang kita punya. Jadi nggak ada lagi nih, misalnya silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Fitri, umur saya 20 tahun. Saya hobinya membaca. Saya adalah seorang yang disiplin, saya adalah seorang yang pekerja keras, misalnya. Itu mah udah biasa, ya. Betul nggak? Biasa, biasa banget. Udah lumrah, orang-orang biasanya jawabnya kayak gitu. Nah, kita sebagai pelamar nih yang udah ikut pelatihan, ya kan, harusnya udah bisa jawabnya lebih dari itu. Misalnya nama saya Zulfan Arma, Ibu bisa panggil saya Zulfan, usia saya saat ini misalnya 20 tahun, saya adalah seorang lulusan dari sarjana apa, keahlian yang saya miliki adalah apa. To the point gitu ya. Jadi nggak bertele-tele ngomongin hal-hal yang kayak misalnya saya mampu apa namanya? Saya seorang yang disiplin yang kayak gitu itu kan perlu bukti, betul nggak? Ya kan? Nggak cuma omongan aja. Nah, kalau kayak disiplin itu udah biasa banget. Yang perlu mereka tahu adalah kelebihan apa selain disiplin terus kita pekerja keras dan yang lain sebagainya, apa keahlian yang kita punya yang sesuai dengan job yang kita lamar gitu dengan posisi yang kita lamar di perusahaan tersebut gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi intinya harus tahu betul karakter kita ini seperti apa, kemudian potensi apa yang kita punya, karena itu yang nanti akan menjadi bekal kita untuk bisa memasarkan diri kita di dunia kerja. Gitu ya. Termasuk dalam presentasi, persiapan juga penting dilakukan. Ya kan, sebelum melakukan presentasi, sebelum melakukan wawancara kerja, sebelum berjualan online, sebelum menawarkan jasa gitu ya,
persiapkan segala sesuatunya dengan baik karena persiapan ini nanti menentukan nih resultnya seperti apa gitu ya. Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan dulu nih mengenai centang hijau. Mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan yang belum muncul nih centang hijaunya mungkin gitu ya. Harap bersabar ya karena servernya kan cuma satu. Jadi nanti butuh waktu gitu kan, butuh proses untuk setiap aktivitas pelatihan yang kita kerjakan muncul centang hijaunya gitu ya, butuh proses dan juga butuh waktu. Begitupun dengan sertifikat. Sertifikat untuk masuk dashboard ini butuh waktu sekitar 7 kali 24 jam. Syukur-syukur bisa lebih cepat ya. Kalau misalnya ternyata sampai 7 hari atau 7 kali 24 jam ini ternyata belum masuk juga nih sertifikatnya ke dashboard, silakan boleh langsung hubungi ke pihak manajemen prakerja karena untuk sertifikat masuk dashboard ini adalah kewenangannya sepenuhnya itu milik manajemen prakerja. RCK hanya sebagai penyedia pembelajarannya aja gitu ya. Lalu ada juga nih beasiswa RCK, kita mengadakan program beasiswa RCK, rekan-rekan bisa ambil 4 judul communication seriesnya RCK. Kita kan punya 9 judul ya. Nah, nanti silakan boleh pilih 4 judul aja udah bisa ikut beasiswa RCK dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah kita share di Instagramnya RCK. Gitu. Oke, silakan dicek, dikepoin nih. Siapa tahu sekarang udah ada 3 nih, tinggal ambil satu lagi. Bisa ikut beasiswa RCK nanti dapat kelas online bahasa Inggris gratis, kemudian nanti juga ada kesempatan rewardnya adalah mendapatkan laptop, sarana penunjang belajar online ya, seperti headphone, kemudian handphone, kuota, voucher, dan yang lain sebagainya. Silakan boleh langsung dikepoin ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pandeminya belum selesai. Mudah-mudahan segera selesai ya. Kemudian juga jangan lupa kalau keluar rumah digunakan maskernya, sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.